Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu pendidik seluruh Indonesia. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Ihsanul Ikhwan Sos MSI, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang tahun 2024. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 4 Padang sebagai guru sosiologi. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tentu harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, terkait kondisi baik fisik, psikologis, maupun lingkungan, serta permasalahan yang ada pada anak, itulah yang disebut dengan kodrat alam. Sementara kodrat zaman adalah terkait kondisi perubahan zaman yang senantiasa berkembang untuk disesuaikan untuk masa depan anak. 3. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah memberi semangat dan motivasi, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Dengan demikian, pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Adapun tujuan dari pendidikan yang sebenarnya adalah budi pekerti, karena pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, pikiran, intelektualitas dan jasmani, serta fisik anak-anak untuk memajukan kesempurnaan hidup selaras dengan alam dan masyarakatnya. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kontekstual nilai-nilai budaya Minangkabau setidaknya ada 3. Ada Sumbang Dua Baleh, ada Kato Nan Ampe, dan ada Bagotong Royong. Konteks sosiokultural di Minangkabau yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Sumbang Dua Baleh. Ada Sumbang Kato, Sumbang Jalan, Sumbang Taga, Sumbang Duduk, Sumbang Calia, Sumbang Makan, Sumbang Pakai, Sumbang Karajo, Sumbang Tanyo, Sumbang Jawe, Sumbang Begaul, dan Sumbang Kurena. Kemudian yang kedua adalah Kato Nan Ampe. Kato Nan Ampe adalah adab atau etika cara berkomunikasi seseorang di Minangkabau kepada yang lebih tua, lebih muda, sejawat, dan dengan orang yang disegani dan dihormati. Maka orang Minang menyebutnya ada Kato Mandaki, Kato Manurun, Kato Mandata, dan Kato Malere. Yang ketiga adalah Bagotong Royong. Sesuai dengan pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kemandirian, kerjasama, hidup bermasyarakat, dan berkolaborasi. Bagaimana cara kita mengkontekstualkan Sumbang Dua Baleh menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di antaranya ada budaya positif di sekolah, di mana aturan-aturan Sumbang Dua Baleh ini bisa diterapkan kepada siswa dengan dituliskan di berbagai banner, pamflet, terintegrasi pada mata pelajaran, maupun diajarkan pengetahuan kepada siswa dan dicontohkan oleh guru. Selanjutnya, kontekstual Kato Nan Ampe bisa kita lihat bagaimana seorang anak bersalaman dengan orang tuanya, itu disebut Kato Mandaki. Kemudian Kato Mandata, bagaimana dengan teman sebaya. Kato Manurun dengan orang yang lebih muda, sementara Kato Malere yang bisa kita berkomunikasi kepada orang-orang yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi di masyarakat.
kontekstual gotong royong, bisa saja ada budaya positif bergotong royong di sekolah maupun di masyarakat. Adapun alasan kontekstualnya adalah, pada hari ini terjadi kemerosotan moral menuntut pendidikan yang mengedepankan budi pekerti. Di antara cara mendidik menurut Ki Dewantara adalah dengan contoh dan pembiasaan. Maka, dalam menumbuhkan budi pekerti, diantaranya dapat dilakukan dengan keteladanan dan pembiasaan. Rendahnya capaian hasil belajar, karena pembelajaran berpusat pada guru dan tidak sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Guru sebagai penuntun atau pamong ataupun fasilitator harus dapat memfasilitasi murid yang beragam kebutuhan belajarnya. Hasil penerapannya adalah murid melakukan budaya positif, murid lebih aktif dan termotivasi, murid lebih mandiri dan kreatif, murid lebih santun, dan lingkungan sekolah menyenangkan. Sementara tantangan dan solusinya adalah, saat ini berbagai perubahan sosial yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap karakter dan sikap pada murid, sehingga ada upaya yang harus keras dari pendidik dan sekolah untuk membangun budaya yang positif. Maka solusinya adalah memberikan motivasi dan bimbingan, guru terdepan berikan contoh perilaku positif, membuat perencanaan pembelajaran dengan matang sesuai dengan gaya belajar murid. Nah, Bapak Ibu, demikian penjelasan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam.